Terus. Alladzina Gak apa-apa. Ambil aja. ilal imani wal islam Pinjem ya. wa akramana bi syari'ati nususil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila jami'il anam syahadatan tunjina min adabi jahannam. Udah pas. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulis sananil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladziina jahadu fi sabilillahi bi sayfil mujahadah bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita cintai, para tuan-tuan guru, para asatidz, para sesepuh, terkhusus untuk kita muhtaram pemirsa Bapak Ustaz Syekh Saifuddin Al-Bantani. Kita doakan semua guru kita yang membimbing kita, yang mengarahkan kita ke jalan agama, ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan jasmani dan rohaninya dalam taat ibadah kepada Allah, dan semoga dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati bapak-bapak, para pemuda segenap jamaah Masjid Jami' Miftahus Sa'adah, yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu. Kendati demikian, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, memperoleh syafaat uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di hari kiamat di bawah arsy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, masih diberi nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama an-nikmatu khairu minad dunya wa ma fiha, nikmat yang jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, serta nikmat istiqomah beribadah kepada Allah. Sehingga alhamdulillah pada malam ini, malam Senin, memasuki malam tanggal 20 di bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 di bulan Juni 2025. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dan dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada
Kita awali dengan membaca Ummul Kitab, Suratul Fatihah yang pahalanya dari bacaan Suratul Fatihah tersebut kita hadiahkan untuk khusus untuk mu'allim kita Fathul Qorib, juga kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, saudara-saudara kita semuanya, guru-guru kita. Semoga mereka di alam kuburnya selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah, selalu berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridho Allah. Alam kuburnya semoga oleh Allah dijadikan Allah miryaudin dinan, taman daripada taman-taman surga, dilapangkan, diluaskan, diselamatkan oleh Allah dari adab kubur sampai datangnya hari kiamat. Yang sedang sakit kita doakan semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik secara istiqomah. Pikirkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Langsung saja kita melanjutkan kajian ilmu fikih dengan marodi referensi kita Fathul Qorib, masih membahas mengenai ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Summal ya'lam. Maka kari-kari utawi banyu ikutan kosimu nerimo kebagi ala arba'ati aqsamin ing atase papat pira-pira gulungan. Maksudnya adalah bahwa menurut para ulama fuqaha, menurut para ulama ahli fikih, bahwa air secara global, secara menyeluruh itu dibagi ke dalam 4 bagian. Ala arba'ati aqsamin, atas 4 bagian. Ahaduha, bermula bagian yang pertama dari 4 bagian tersebut adalah tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Tahir itu suci, fi nafsihi, di dalam zatnya air tersebut, wa mutahhirun, dan mensucikan, li ghairihi, terhadap yang lainnya. Nah, ini bagian air yang pertama, yaitu tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Jadi kalau diartikan secara simpel, artinya adalah air yang suci pada zatnya yang dapat mensucikan terhadap yang lainnya. Ghairu makruhin, dan air tersebut tidak makruh, ghairu makruh, tidak makruh. Opo istimaluhu, menggunakannya air tersebut tidak makruh. Karena ada juga air yang tahir li nafsihi wa mutahhirun li ghairi, tapi makruh. Jadi air tahir mutahhir itu terbagi dua. Ada tahir mutahhir ghair makruh, ada tahir mutahhir makruh. Nah, yang pertama itu adalah tahir mutahhir ghair makruh. Tahir di nafsihi, mutahhir di ghairihi. Gitu kan?
Tahir binafsihi, air tersebut suci pada zatnya. Kemudian wa mutahhirun li ghairihi, dan air tersebut mensucikan terhadap yang lainnya. Ghairu makruhin, yang tidak makruh istimalu menggunakannya air tersebut. Nah, itu bagian yang pertama. Ya, kalau untuk supaya lebih mudah mengingatnya, udah aja bagian pertama adalah air tahir, mutahhir, ghair, makruh. Udah. Air tahir, mutahhir, ghair, makruh. Suci, dapat mensucikan, dan digunakannya tidak makruh. Nah, yang dimaksud dengan air tahir, mutahhir, ghair, makruh yang kemarin sudah disampaikan, yang disebut air mutlaq, yang jumlahnya ada 7. Pertama, ini kembali lagi ke belakang, gak apa-apa ya. Pertama, ma'us sama, air al-matar, air dari langit. Maksudnya air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Kemudian air lautan, air sungai, air sumur, air mata air, apa ya? Air embun, air es. Nah, itu semuanya hukumnya adalah tahir, mutahhir, ghair, makruh, suci dan dapat mensucikan, dan digunakannya tidak makruh. Karena ada juga yang digunakannya makruh, nanti akan dibahas nanti. Jadi kalau ibarat itu mah dari 1, 2, 3, nanti sampai berikutnya. Bidang asal 1, 10, kedua sudah tidak ada. Ya, kalau kata orang tua kita dulu ngaji mah kudu ngahancak. Baik. Kemudian di sini dikatakan wa huwal ma'ul mutlaq. Wa huwa utawi iku banyu tahir, mutahhir, ghair makruh, iku al ma'ul mutlaq, banyu mutlak itu. An-qaidin lazimin, yang terlepas dari qaid yang lazim atau yang tetap, kama ilbikri, ikut tetap kayani umpamane banyu sumur. Contohnya seperti air sumur. Fi kauni, di dalam keberadaannya air sumur itu adalah mutlakon, itu mutlak. Jadi air sumur itu keberadaannya mutlak. Nah, air seperti ini boleh digunakan untuk bertoharoh, untuk bersuci, seperti untuk berwudu dalam rangka menghilangkan hadas kecil yang ada pada badan kita, atau untuk ghuslul janabah, untuk menghilangkan hadas besar, atau untuk ijalah najasa, menghilangkan najis yang ada pada pakaian kita, badan kita, atau yang ada pada tempat sholat. Nah, hukumnya sah menggunakan air yang mutlak, yang jumlahnya ada 7, yang hukumnya adalah tahir, mutahhir, ghair, makruh. Itu bagian pertama. Terus sebenarnya ada yang kalau saya nggak ada. Ngaji pengendali lah. Soal ngaji mah beda dengan nonton sepak bola televisi. Nonton sepak bola televisi salah jam 1 kuning putih, ya jam 2 kuning, balik lami di 2 jam pertandingan. Mata kelotok. Kemudian terakhir yang di Sabtu, jam 9. Ngaji mah beda, kakak sengaja biasa tidur, tidur sama panas. Mata tadi tunggu berbeda. Nah, itu menunjukkan
bahwa pahala ngaji sangat besar. Karena pahala ibadah itu akan semakin besar pahalanya manakala tantangannya semakin berat. Contoh. Ayeuna cuaca cerah, kurang lagi, wajar itu biasa. Kakak bakal kira cuaca cerah, jalan tembek untuk ngaji kene wae mah kira. Tapi yang luar biasa, turun hujan gede, godar, petir, ya, jalan pendek masih yang ngaji, itu luar biasa. Tak kira-kira menurut bapak-bapak, ganjaran ngaji nah gedean mana tak? Gedean pertama, kedua. Sebab tantangannya lebih berat. Ini semakin berat tantangan dalam melakukan kebaikan, tantangan, rintangan, kendala dalam melakukan ibadah itu menunjukkan pahala semakin besar. Para jamaah yang dimuliakan Allah, memang pahala ngaji itu besar. Di antaranya, barang siapa yang datang ke masjid tidak ada tujuan lain melainkan untuk mengajarkan, untuk belajar kebaikan, untuk belajar ilmu, untuk mengajarkan ilmu atau untuk mengajarkan kebaikan, maka bagi orang yang bisa melakukan pekerjaan seperti ini, maka baginya akan mendapatkan pahala ibadah haji yang sempurna, pahala ibadah haji mabrur. Lamun jelema disebut haji, usaha menangkap baik dan wajar kan? Wajar. Terus memang menurut Allah diberi ganjaran ibadah haji wajar. Dan berangkat dari ibadah haji, lamun hajinya mabrur, lamun haji tadi Allah. Nah, anu aneh mah kurang ke Mekah, ayat 5 itu lagi, tapi menang ganjaran ibadah haji maaf. Nah, itu aneh mah luar biasa. Pokoknya Al-Quran yang bisa ke Mekah itu, dan berita dan ayat soalnya yang jaringan kita kumpul. Atau pokoknya orang yang bisa menunaikan ibadah haji kata nasi ke Mekah dan artos dan ayat atau ngaji kalau kita dari satu ganjaran ganjaran ibadah haji. Alhamdulillah. Pada ayat 4 perkara sing saja posisinya ayat dina salah ini opat perkara dia, maka eta jalma ku Allah mah sebab menurut keterangan hadisun hasanun rawahu Tirmidzi di dalam kitab Sahih Tirmidzi hadis dina nomor 2322 dina eta hadis Rasulullah ngadawuh ala inna dunya maumunatun, ketahuilah bahwasanya dunia ini maumunatun, terlaknat, dilaknat, wa mabiha, dan seluruh isinya terlaknat. Itu kata Rasulullah. Ketahuilah bahwa dunia beserta seluruh isinya terlaknat, illa kecuali pertama dikumpuh berzikir kepada Allah. Nah, kalau kita tidak ingin termasuk makhluk yang terlaknat dan dilaknat oleh Allah, maka kita harus berusaha untuk memposisikan diri menjadi manusia yang selalu berzikir kepada Allah, yang selalu ingat kepada Allah. Zikir hobinya hidup. Walaupun ngaji, saat ada ngaji,
cepil ngarungkeun pangaosan tapi hati tetep zikir dalam Allah 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 terus setiap detak jantung Allah. Kira-kira bisa orang bari ngaji dia bari kira bisa. Coba praktekkan mulai dari Allah. Nah hati untuk disebutkan lamun disebut karena lagi jawab ya tuh. Jangan. Yang disebut zikir itu zikir yang dilakukan di dalam hati tanpa suara. Zikir ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Jadi zikir ini tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat dan ruangan. Cuma jangan diucapkan. Emang ada dalilnya zikir maka tinggal di Al-Quran surat ke-7 surah Al-A'raf Yunus ke-8 ayatnya ayat 205 dina eta ayat Allah ngandikan wazkur rabbaka fi nafsika wazkur dan sebutlah rabbaka nama Tuhanmu fi nafsika di dalam hatimu. Maksudnya berzikirlah kamu menyebut nama Allah di dalam hatimu. Jadi hatinya zikir Allah 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 Allah. Pas datang malaikat Jibril Allah 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 Allah. Nanti kalau terus apa? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua yang tidak terlambat adalah wama walahu. Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, itu tidak terlambat. Yang ketiga, wa alimun, orang yang alim. Alimah, amila ilmi, al-alimu, amila ilmi, orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, orang yang alim yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain, itu tidak terlambat. Nah, pertanyaannya kira-kira kita adanya di mana tuh? Apa yang pertama orang yang sudah berzikir? Apa yang kedua orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya? Apa yang ketiga orang yang alim? Kita ada di mana itu? Tentu yang tahu jawabannya adalah kita sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, saya ada di mana ini? Alim itu. Zikir parah. Pada Allah, lebar tinggal tuh. Di mana ayatnya? Yang keempat, muta'alim, orang yang mau belajar agama. Insya Allah, walaupun sebulan sekali ataupun seminggu sekali kita duduk di masjid yang kita ini menghadiri majlismu, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang keempat, muta'alim, orang yang belajar agama. Seandainya kita masuk muta'alim, berarti kita tidak terlambat. Selain mereka, anak dunia mal'unatun wa ma fiha, bahwasanya dunia itu terlambat dan seluruh isinya yang ada di dalamnya terlambat, kecuali tadi satu orang yang sudah berzikir kepada Allah, dua orang yang taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya, tiga orang yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain, empat orang yang belajar ilmu agama. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita memahami bagian air yang pertama yang dinamakan tahir, mutahhir, ghair, makruh, suci dan dapat mensucikan dan tidak makruh digunakannya, yang disebut air mutlak yang jumlahnya ada
7. Sekarang kita lanjutkan bagian air yang kedua. Apa itu bagian air yang kedua? Wasani utawi kang kami buah iku tohirban kang suci mutohir kang nyucikaken makruhun dan makruhaken opo istimaluhu. Makanya ikut badan biar badannya ikut tetap di dalam badan lah pisau orang ikut tetap di dalam pakaian. Nah itu bagian yang kedua. Jadi air bagian yang kedua adalah tohir mutohir makruh. Airnya suci dan dapat mensucikan, bisa dipakai wudhu, bisa dipakai mandi dulu, tapi menggunakan air tersebut makruh. Tapi makruhnya yaitu bil badan ketika air tersebut digunakan untuk mensucikan badan, dihukumi makruh karena ada dampak negatif ke badan, nama dorotkeun badan, kabahayakeun badan. Contoh, kurang mandi duduk pakai kain panas. Eta oleh makruh haram. Nah, sebab haram. Yang dilakukan Allah. Kok mandi dulu kayak mana? Tahu air panas, sekolah pakai mandi dulu. Wah, itu masalah frustasi kan? Stres. Tapi lah misal untuk makruh lama eta cai dipakai pikeun ngabersihkeun pakaian kena najis atau dipakai nyeuseun teu makruh. Makruh sote upami eta cai dipakai toharoh pikeun badan. Tapi upami eta cai dipakena toharoh pikeun pakaian ngaleungkeun najis antara pakaian eta teu makruh. Wa tak eta cai anu seperti itu teh disebutnya cai musammas. Sina yang dua, si pertama si gede, musam, si terakhir seperti musammas. Beda kan ya? Iya, guru orang ya, ahli guru, ahli jawab, tahu bacaan yang salah dan benar tanpa tahu. Masya Allah, beruntung kurang tahu ya. Tak pernah bacaan Quran, datang ke Quran, minta dibantukan, kalau salah benar tuh, gitu. Nah, para jamaah, jadi air yang suci dan dapat mensucikan dan digunakannya makruh untuk mensucikan badan, tidak makruh digunakan untuk membersihkan pakaian. Air tersebut dinamakan air musammas atau disebut sebagai air musakhkhar, musammas atau musakhkhar. Baik. Bitaksir samsi bihi dengan sebab bekas sinar matahari di dalamnya. Wa inna ma yukrahu syar'an, dan sesungguhnya air tersebut oleh hukum agama dihukumi makruh bikut orotil harin fi inain mutabi'in, disebabkan air tersebut berada di pajajaran. Apa pajajaran? Pajajaran tempat terbuka seperti lapangan, sungai, lapangan, sungai kawah, tempat sekolah. Anu diurut ayat tahun-tahun, ayat lapangan sepak bola lagi mana? GBK ya, gedung tunggal kita, termasuk pajajaran mana? Gak ada gedung juga. Itu tempat terbuka lah, pajajaran teh.
Nah, lapangan yang panas yang berada dalam suatu wadah yang dapat dipalut, yakni wadah tersebut dapat berkarat. Misal, kurang dari wadah lain seperti drumnya, itu bisa dipalut, bisa. Mungkin bahwa makanya tukang minyak kotor kan bahannya drumnya, tapi kotor kenapa? Sebab sebab air gas, untuk berbahaya itu barunya. Nah, itu kurang juga drum dipakai pada cair. Drum itu bahannya dapat dipalut, bikin kompor, dan drum tersebut itu bisa berkarat. Nah, misal orang ikut cair di drum eta, tapi enak drum ayatnya di Pajajaran di tempat terbuka. Begitu jam 12 orang tangan bolong, kan kenceng tuh sinar matahari, masuk kok terkait step by step kolilan kalilan kita cair panas, ya. Nah, kita nalika kita cair masih kena panas, menang tuh dipakai dulu, menang anakku, sok nama maklu, sebab masih kena panas. Sebab kita itu berkarat. Biasanya barang berkarat ayat kumana, ayat kuman, racun. Jadi nama Allah itu kan awal. Pas orang ketemu deh, kalau dia ketemu dipakai cair racun, begitu tolak deh. Paul kan berkarat, ayat kuman. Nah, kita ambil dari merah hukum disebut aku seperti itu. Kan kalau hukum ya itu ma'ilati. Hukum itu berjalan sesuai dengan merah hukumnya. Nah, sebabnya ada naik haram ya. Naik haram. Naik haram. Haram kan? Ya, pasti ada hukumnya. Nah, ada hukumnya. Sebab naik bebek konan. Najis apa? Kalau yang najis mengolado, najis apa? Najis tawasito. Kita tawasito, airnya, airnya. Sebenarnya orang mengkonsumsi barang najis haram. Tai yang hukumnya. Monggo di sini ya ada itu mabok. Bisa oleh deh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tak enak dong. Kapanasan, kasepotan gue panas, tadi nalika masih panas. Sok masuk dipakai kuku, nasok nama kumadena. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali upami eta cai ayana di wadah untuk berkarat seperti bahan emas, perak, berkarat ya? Itu berkarat. Plastik, orang itu berkarat ya? Intinya apa plastiknya? Nah, itu udah makhluk. Besinya ngaku itu gak berkarat kan? Berkarat? Bener berkarat? Jadi ejib itu kan berkarat. Berkarat bagian bawah di dalamnya? Pernah dicek itu? Iya. Tapi kan itu gak panas? Gak terkena matahari? Panasnya? Sumber panasnya dari mana itu? Dari kepanasan kamnya. Dari sinar matahari itu kan? Iya, berarti makhluk. Sama-sama. Buktinya tetap sok makhluk doang. Jadi kalau kita melakukan ibadah dalam kemakmuran, berarti ibadahnya tidak sempurna.
gitu. Masuk tetap sok. Nah kalau airnya misalnya di kita pakai korin dikecualikan ina anak dari kecuali apabila air tersebut berada di dalam wadah yang terbuat dari emas atau perak, maka tidak dihukumi makruh menggunakannya untuk badan, seperti untuk berwudu, menghilangkan hadas kecil, atau untuk berwudu janabah, mandi junub, menghilangkan hadas besar. Kenapa demikian? Kunaon eta cai panas kusabab kasepot panempe ari dina mah dipake na makruh, tapi aya wadah bahanna emas mah dina perak mah teu makruh. Nah sebabna sebab ari emas jeung perak mah lisopani jauh hari iman, karena adanya emas dan perak itu bersih, yakni emas dan perak tidak berkarat. Ada enggak emas berkarat? Ada. Emas palsu. Jangan emas berkarat. Emas sakarat ya aja. Emas tukang bakso sakarat. Oh, jelema orang Jawa kayak emas. Mana bersakarat kita masak saja. Emas dan perak itu tidak berkarat. Walaupun misalnya air yang ada di dalamnya tersemprot sinar matahari sampai panas, tidak makruh. Padahal sama panas tidak makruh, sebab wadahnya tidak berkarat, nggak juga penyakit. Air itu bukan berkarat, juga penyakit. Sampai sejauh itu Islamnya luar biasa. Dan luar biasa. Sampai ada hadis mengatakan begini, al-Islam adil, batanadaku la yadkhul jannata illa adil. Nampak begitu orang guys. Kata Rasulullah, Islam itu agama yang bersih, nawajib, agama yang bersih, agama yang suci, mengajarkan kebersihan, mengajarkan kesucian, bersih hati, bersih badan, pakaian, bersih ucapan, bersih perbuatan. Islam itu Islam agama yang suci diturunkan oleh Allah yang Maha Suci dan dibawa oleh manusia yang suci, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersucilah kalian, bebersihlah kalian, bersihkan badan kalian dari hadas kecil, bersihkan badan kalian dari hadas besar, bersihkan badan kalian dari najis. Demikian pula bersihkan pakaian kalian dari najis, lingkungan kalian semuanya bersihkan. Nah, gitu. Karena la yadkhulul jannata illa nawajib, tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih, bersih hatena, dina penyakit hati, dina sifat-sifat terjelas seperti wujud, anania, takabur, hasud, gigi, dengki dan sebagainya, sifat ria. Bersihkan hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat harta benda tidak berguna, anak keturunan, jabatan, pangkat, setiga apapun tidak berguna, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Makanya Allah qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Bersih badan orang, bersih ucapan, bersih perbuatan, insya Allah akan ada juga. Lalu orang bubul itu sama, mau bisa juga. Awak orang bubul itu dosa, ya wayangna kita pokoknya dosa-dosana kudu dikubah dan bisa di neraka. Pakai cair neraka bola, pakai sabun neraka.
Tidak kan. Orang biasanya itu pakai angkot kan di rumah itu ada lembut sehari semalam. Tahu deh, main malu tak? Di rumah saya akan mendidih. Wah, udah direndam, kan dibuka-buka tuh pakai angkot. Jadi tak ada apa-apa tidak apa, diperat-perat. Masya Allah. Mungkin pakai kotor langsung ditirban langsung lemari, mungkin bisa ada yang kelanjutan. Gue belum bisa pikir. Sama kita juga kalau meninggal dunia bawa urusan seperti itu, dicuci dengan neraka. Makanya Allah berkata, tazakka, sungguh orang yang bersihkan diri dari perbuatan dosa. Baik, wa idza qauda lantak kalane atis. Tiris kalau dingin. Ayo juga sudah tiris mana? Kalau dingin Indonesia, nanti Jawa. Tahu mangkis? Berarti makan di sana. Wa idza qauda lantak kalane atis iku buana jalan maka hilang al-karhaku kematuhannya. Jadi ketika air yang berada di dalam wadah yang berkarat seperti berada di dalam drum, kemudian air tersebut tersemprot sinar matahari sampai panas, maka air tersebut dinamakan air musamas. Hukum menggunakannya tohir makruh, suci dan dapat mensucikan tapi makruh. Makruh itu ketika masih dalam keadaan panas airnya. Tapi tidak mudah. Dan ketika air tersebut kembali menjadi dingin, kan? Jalan al-karhatu, maka kemakruhannya hilang, berarti tidak makruh lagi. Kalau kembali di, kira-kira jelas ya? Jelas ya? Oleh karena sudah jelas, kita tutup ya. Tadi tidak jelas ya? Aku udah lihat ini, dulu. Ini kopi ya. Tuh, mulai teteh balik tuh. Allah. Yang penting dari istiqomah, insyaallah harus istiqomah, khairun min al-istiqomah. La taqulil karamah. Fa'alaika bil istiqomah, tanalul karamah. Engkau jangan mencari karamah. Engkau jangan mencari karamah, tapi sejauh yang engkau istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah, dengan sendirinya, seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, maka tanpa disangka-sangka, tanpa kau sadari, kau akan memperoleh 1000 karomah dari Allah, 1000 kemuliaan. Dengan barokah kita istiqomah terus untuk segala yang jadi wangi. Ibu tidak kita para jamaah aja bulan lima hari ngaku nabi, masa mantan pelatih bulu tangkis nabi di bab apa di gunung aku belum salah aku nabi, ayat malaikat Jibril ya hebat polisi diproses ke penjara, hebat polisi bisa kesana malaikat Jibril. Luar biasa. Di penjara ada yang mau sama yang kibir, jangan ember. Masalah saya mereka di penjara ember. Saya ya edan. Baik para jemaah, sabda adana kalau sakit tutup doa, wahubirina di antaris para jemaah, ayahan badai naros, ayat pertarusan mangga. Ya, nah kami dibatasinya maksimal 3 orang. Maka kalau ada silakan. Belum mau tanya masalah air. Air Air panas
Ya, hadirnya, hadir. Jangan hadir kan? Oh, dari mana? Misalnya cai tipis dicampurkan dari panas sedetik sehingga jadi hadirnya, hadir. Sok nggak dipakai itu, sok nggak dipakai mandi dulu gitu ya, sok boleh. Dan nggak mampu juga, karena itu hangat dan panas. Hangat di panas beda. Hah? Oh, mandinya mandi juga kan, bukan ini kan? Banyak mata, mata bukan ada deh. Pengalaman pribadi kita. Aku main, rumah itu, boga ada gede, kudu sholat subuh, dek mandi tiris, boting menanti ronde. Awas, ulah gara-gara itu tapi gak sesuatu bahaya kita. Oh benar tiris. Coba kalau tiris sampai menggigil, sampai kabusan, sampai nyaman. Ya udah, solusinya ngahur dari cai panas dicampurkan di menghasilkan cai silakan kami tutup untuk menghilangkan hadas besar dengan menggunakan air hangat, hangat kuku, hangat kuku. Lain hangat tidak mau lagi. Hangat, mohon, ayah, kaki, masih panas. Boleh. Jadi boleh ya, mandi itu menggunakan air hangat boleh. Mandi juga sok dan tidak mampu. Nggak usah sering dari. Bener setuju. Udah pakai irisnya, pakai kain panas ada kan? Udah pakai panas, nggak boleh ya? Itu ada kedua ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah berarti kopi ya. Tadi berikutnya kita ini tempat pada terlambat biasa kan ini dengan kerjaan dia nama tentara tunggu itu kan dari terlambat. Maksud kita ini kita apa adalah di Masjid Al Hidayah Kampung Cikarang TR, Desa Jaya Mulia, Kecamatan Serang Baru. Kesempatan itu. Tadi lo bang, bapak naros. Jadi apa? Ditunggu ya. Jadi tambah bergemu. Bang, misi karunya zaman itu menggunakan lagi itu kesel. Kan pepatah mengatakan pekerjaan yang paling mengesalkan adalah menunggu, apalagi kasih tidak rata kesel sakit datang dilatih saja sakitnya tuh di sini. Nah jadi kita tahu gitu ganti air boleh saya kan tadi tengoknya tetap baik insya Allah orang lain dari karena malah umur sehat tahan sakir kafe atur di hal fakir bisa siaran sampai pamuli anu kurang dibahas di najian ini bahwa si tidak terjadi manfaat dari bahwa media Allah akhirnya maka orang itu pengawasan orang di nawiyah kalau mendapatkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang istighfar Astaghfirullah min al-khata
walhamdulillahirabbil